Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan Saudara, dan tadi seperti yang sudah dijelaskan dari awal, tadi kita udah kasih clue-clue bahwa di segmen akhir ini kita akan ngobrol dengan profesional hipnoterapis ya Kak Sherin ya. Ada Kak Sherin Jetnani. Hai, selamat pagi Kak Sherin. Ini kan sebenarnya kita soal hipnotis ya, bukan hipnoterapi. Hipnotis udah nggak awam banget di kita. Banyak juga yang tahu lah dari TV, dari pertunjukan mungkin show. Tapi ini kalau itu hipnotis, kalau hipnoterapi itu gimana sih sebetulnya? Oke, hipnoterapi adalah sebenarnya cabang dari hipnosis. Hipnoterapi adalah sebentuk terapi yang menggunakan teknik hipnosis untuk tujuan membantu solve psychological problems, mental health problems gitu. Jadi dia menggunakan teknik hipnosis. Hipnosis itu apa? Hipnosis adalah kondisi yang sangat rileks dengan fokus yang sangat terarah agar klien dan pasien bisa mengakses alam bawah sadar mereka untuk sometimes mencari untuk akses memori mereka, mencari akar masalah, menyembuhkan trauma atau merubah pola pikir dari negatif ke positif, merubah behavior. Basically tujuannya adalah terapi yang membantu masalah-masalah mental health atau psikologis mereka. Oh oke, tadi kita udah dikasih bocoran nih kalau kayaknya prosesnya agak lama ya Kak Sherin ya, itu bisa sampai 1 jam gitu kan? Sebenarnya yang penting dalam hipnoterapi adalah building rapport dengan klien. Jadi kepercayaan Anda kepada saya untuk membantu Anda mengakses dan memberikan sugesti itu sangat penting. Jadi building rapport itself, kita ngobrol-ngobrol dulu setengah jam, kita harus menyetujui sugesti apa sih yang ingin kami fokuskan hari ini. So itu takes time, dan setelah itu kita masuk ke terapinya sendiri. Dan jangka waktunya tergantung problem yang kita sedang atasi sih, masalah yang sedang. Berarti fokus on mental illness? Mental health ya, Mental membantu. health. Yes. Dan proses sebelum hipnoterapi ada proses bonding dulu mungkin atau? Yes, kita building rapport itu. Kita mulai mengenal, masalah yang kamu rasakan itu apa, yang ingin kamu rasakan apa. Misalnya contohnya, tadi kita ada dengan salah satu staff Kompas ya, dan sugesti yang kita setujui adalah saya adalah seseorang yang berani dalam berkomunikasi. Oh, dengan bahasan itu kita mencapai sugesti itu. Gitu. Oke, berarti ada penggabungan antara teknik di kedokteran dengan hipnoterapi itu sendiri. Kak Sherin bisa dibilang gitu? Depends. Oke, karena ini aku harus jawabnya agak-agak careful. Ini kan dokter-dokter semua kan mulai. Tapi basically, saya bukan dokter, tapi saya menggunakan pendekatan ilmiah di teknik-teknik hipnoterapi. Contohnya seperti apa? Banyak pasien yang datang, mereka psikosomatik. Dan itu berarti ada korelasi antara pikiran dan tubuh. Contohnya, pernah nggak kalian merasakan stres yang luar biasa di mana kepala Anda sakit, jantung Anda berdebar, perutnya mules gitu. Nah, itu kan ada link antara pikiran dan tubuh. Mau nggak mau kita melakukan hipnoterapi dengan tujuan kita menggunakan hipnoterapi yang merelaksasi pikiran, tapi dengan tujuan memulihkan tubuh juga. Dan itu akan sangat membantu apabila kita tahu basic medis di belakang masalah mereka itu apa. Masuknya apa, terapi berarti ya? Tetap terapi, yes. Tetap terapi. Cuman dengan pemahaman basic bahwa ini ada korelasi antara tubuh, sakit yang dirasakan di tubuh dengan pikiran yang mungkin menyebabkannya. Berarti memang tujuannya adalah mengobati tubuh, tapi memang dimulainya atau inputnya ya, dibukanya itu dari pikiran, lewat pikiran. Dengan hipnoterapi ini. Nah, biasanya mental illness yang sering atau mungkin pernah melakukan hipnoterapi begitu ya sama beberapa pasien, itu apa saja sih yang biasanya mereka butuhkan? Oke, so dalam klien atau pasien aku ada 2 cabang nih. Aku akan membagikan kedua. Yang pertama adalah para klien dan pasien yang sudah ke psikiater, sudah ke psikolog, dan mereka datang mencari hipnoterapi sebagai dukungan atau bantuan untuk push mereka. Dengan itu biasanya yang datang ke saya yang sudah didiagnosa BPD, yang sudah didiagnosa anxiety disorder, depression, or mereka ada kecanduan hal-hal di mana mereka disuruh menggunakan hipnoterapi sebagai tambahan terapi mereka. Nah, ada cabang kedua nih. Mereka lebih ke mungkin yang lihat online,
ada yang cerita bebannya seperti terlepaskan, tapi Kak Sherin aku kok ngerasa sedih terus, ngerasa terbebani, but I don't know why. Jadi mereka datang untuk mencari akar masalahnya tuh di mana. Ada juga yang menemukan diri mereka, aku yakin banyak wanita bisa relate dalam hubungan yang toksik, again and again and again. Why? Kenapa? Atau mereka victim KDRT atau perselingkuhan. Nah ini kan mostly mungkin yang datang udah tahu masalah mereka apa. Kalau misalkan sudah ke psikolog, ke psikiater, ada satu lagi mungkin yang ingin mengetahui kenapa ya sedih atau mungkin di toxic relationship, atau kenapa sih gue tuh attract-nya tuh laki-laki yang dalam tanda kutip nggak benar gitu. Jadi kayak apa yang salah? Nah tapi kalau datang ke hipnoterapis untuk tahu apakah ada yang salah atau tidak dalam diri kita, itu bisa nggak? Bisa. Biasanya ya, yang saya lihat selama ribuan pasien yang udah aku ketemu, klien yang sudah aku ketemu, biasanya kalau mereka they find themselves di situasi where toxic relationship again and again and again, itu biasanya akar masalahnya either trauma masa kecil yang mereka bawa ke sekarang, atau mereka tidak tahu cara mencintai diri mereka sendiri. Dan itu akan ketemu pada saat kita move back in time atau kita akses ke alam bawah sadar, jawaban seperti itu akan muncul. Dan muncul dengan cara yang berbeda untuk setiap orang. Berarti ada nggak misalnya ciri-ciri, ketika kita sudah merasakan ini, saya berarti butuh pertolongan atau terapi hipnoterapi nih gitu? Maksudnya ketika kita menyadari bahwa kayaknya saya butuh terapi hipnoterapi deh gitu. Yes, biasanya gimana orang bakal terpikir kayak, ini kenapa ya gue toksik terus, kenapa ya aku dimukulin terus, kenapa ya aku walaupun sudah jadi victim KDRT tetap aku susah banget untuk saya meninggalkan hubungan ini gitu. Sometimes mereka akan, kenapa ya itu akan membawa mereka either ke psikolog, psikiater, atau ke hipnoterapi. Tapi sebetulnya kalau dari psikiater atau psikolog ada rujukan gitu untuk hipnoterapi biasanya, atau memang hipnoterapi itu menjadi pilihan aja bagi pasien? Banyak pasien saya justru dikirim oleh psikolog dan psikiater dirujuk ya? mereka, dirujuk, yes. Tapi pilihan juga sih. Ya. Prosesnya untuk hipnoterapi apakah satu sesi ini bisa Nah, gimana nih? Ini yang saya struggle dengan berbagai macam klien. Let's say, Anda susah tidur sudah 10 tahun. Nggak mungkin kan dalam satu sesi. Jadi inilah yang aku struggle, kayak dari some clients tuh, yes ada, kamu mungkin akan mencari akar masalah dalam satu sesi, tapi untuk merubah menjadi kebiasaan, menjadi core values dan belief butuh waktu. Bahkan di psikologi pun mereka mengatakan 40 hari adalah jembatan yang merubah dari niat menjadi kebiasaan. Dan 120 hari dari kebiasaan terintegrasi menjadi core values and core beliefs. So everything takes time, takes patience, and yang penting adalah takes commitment gitu. Setelah sesi ini kamu mau seperti apa? Kamu bawa pulang nggak ajaran yang kamu belajar dari sesi kamu? Kamu lakukan nggak apa yang harus dilakukan, dan apakah kamu datang lagi untuk sesi berikutnya untuk recharge dan stay on the same road gitu. Oke, depends ya artinya. Tapi kalau untuk memberi sugesti dalam waktu yang singkat mungkin satu sesi bisa kan? Some cases bisa, tapi Bisa ya? daripada sugesti itu biasanya lebih ke mengolah meningkatkan kesadaran. Jadi misalnya nih, Anda datang ke saya dan kenapa saya di hubungan toksik? Ternyata kamu ada trauma masa kecil dan kamu lupa cara mencintai diri kamu sendiri. Kamu akan ada awareness dalam hidup kamu, dan ini yang merasakan emosi seperti ini versi saya yang masih kecil yang terluka atau versi saya yang sekarang. Kesadaran tuh pasti akan teraktivasi setelah satu sesi. Oke, satu sesi bisa membangkitkan awareness. Gimana kalau kita coba satu sesi? Setelah ini sudah kan bisa sampai kompas petang, jangan-jangan nanti curhatnya ya. Oke, kita akan kembali. Tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara. Nah, tadi menarik ya soal bagaimana hipnoterapi ini ternyata bisa digabungkan dengan metode kesehatan dan bisa jadi rujukan untuk terapi. Nah, Kak Sherin, ada nggak mitos-mitos yang didengar atau misalnya yang biasa dipercayai oleh orang soal hipnoterapi ini? Oke, yang pertama yang bisa langsung terpikir oleh saya adalah hipnoterapis bisa menyuruh klien atau pasien melakukan apapun yang kita inginkan. Actually itu adalah mitos, karena faktanya adalah apabila klien tidak menerima, tidak mau atau tidak nyaman, itu tidak akan bisa masuk. Jadi
harus ada pemahaman awal dan penerimaan awal dari klien dan pasien. Yang kedua adalah klien atau pasien selama hipnoterapi tidak sadar. Actually mereka sadar, mereka bisa berkomunikasi bahkan dengan terapis mereka dan mereka akan mengingat apa yang terjadi selama sesi mereka. Oh oke, berarti artinya hipnotis itu bukan berarti orang yang dihipnosis ini nggak sadar sama sekali dan nggak akan ingat setelah bangun gitu? Nggak, pasti akan ingat. Ini bukan tentang tidak sadar, ini adalah masuk ke dalam alam bawah sadar dengan posisi yang sangat rileks dan sangat terfokus. Oke, berarti kalau misalnya yang di TV-TV gitu kayak Sherin yang dibakar apa tisu terus tidur gitu. Ayo. Oke. Itu juga termasuk atau beda? Jadi itu adalah cabang dari hipnosis yang beda banget dengan hipnoterapi. Itu adalah stage hypnosis. Tujuannya beda, metodenya beda, everything beda. Tujuan dari stage hypnosis adalah drama, spectacular. Tujuannya pure entertainment. Dan skill set yang dibutuhkan adalah menjadi entertainer yang luar biasa. Kalau hipnoterapi seperti yang kita sebut tadi, Tujuannya beda tujuannya ya? pemulihan psikolog. Oke, nah ini kita sudah kehadiran Yaser. Halo, Nah, Yaser. Yaser tadi udah dicoba untuk di hipnoterapis ya Kak ya? Ya, kita udah spend sekitar satu jaman lah ya. Kita mulai dengan pembahasan yang diinginkan, sugesti yang diinginkan, langsung kita masuk ke dalam hipnoterapi mungkin selama berapa lama tadi? Hampir 1 jam 45 menitan ya. Oke, nah ini apa hasilnya atau yang dikerjakan tadi selama proses dari hipnoterapi itu? Mau ya sharing dulu? Gimana? Perasaannya gimana? Perasaannya? Perasaannya sih setelah hipnoterapi tadi ya kayak pertama lebih plong, lebih lega, beban-beban yang selama ini kayak dibawa beban dibawa selama ke kantor, beban dibawa kemana tuh kayak hilang, kebuang. Emang Lebih banyak bebannya? relax. Banyak. Oke, tapi lebih ini ya, Sekarang lebih nyaman. Sugesti apa sih yang diinginkan Yaser tadi sebetulnya selama proses hipnoterapi itu? Sugestinya tuh kayak buat lebih berani sih. Lebih berani. Jadi sugesti ini tuh bukan hanya Yaser muncul ke kantor, ketemu saya dan bilang, Kak Sherin saya mau lebih berani. No, it's not like that. Kita berbincang-bincang, kita bahas apa yang mengganggu kamu sehari-hari, perasaan kamu seperti apa pada saat kamu bangun, pada saat kamu ke kantor, di rumah seperti apa. Dan dia akhirnya mulai kan terbuka kan. Oh, jadi sekarang Yaser adalah seseorang yang misalnya dia bilang tadi pendam perasaan ya, memendam perasaan. Oh ya udah kita cancel itu. Kita cancel itu mau dirubah menjadi apa? Jadi itu that process is very important according to aku tuh proses yang sangat penting gitu. Kak Sherin boleh nggak langsung sharing kita gimana proses hipnoterapi? Oke, karena tadi kita sudah hipnoterapi, kita mengulang induksi relaksasinya aja. Are you okay with that? Yeah. Oke. Oh, I'm so nervous. Harusnya dia yang nervous kan? Iya, sudah. Yaser seperti tadi, posisi relax, ya, tarik nafas yang dalam. Hembuskan, kita ulang dalam hati, niatkan dalam hati saya, Yaser adalah seseorang yang berani. Dan saya dapat berkomunikasi dengan lancar. Niatkan dalam hati, saya berniat untuk memasuki relaksasi fisik dan pikiran. Dengan itu ya, bayangkan diri Anda sedang duduk di kamar nonton Netflix, tidak di Kompas, tidak live. Relax your mind, relax your body, dan dengan itu rasakan ada cahaya yang secara perlahan-lahan turun ke kepala Yaser, membawa getaran relaksasi dan membuat pikiran Anda merasa sangat rileks. Sangat nyaman dan benar-benar beristirahat secara sempurna. Very good Yaser. Dia akan lebih cepat karena dia baru hipnoterapi ya. Dengan kepercayaan bahwa kamu bisa menjadi seseorang yang berani, bisa berkomunikasi dengan lancar. Rasakan cahaya dan getaran relaksasi ini turun secara halus dan perlahan, melewati kelopak mata Anda, wajah Anda, membuat seluruh wajah dan kelopak mata Anda merasakan relaksasi yang sangat sempurna, sangat malas, dan beristirahat secara sempurna. Very good. Getaran relaksasi ini turun secara halus dan perlahan ke daerah leher, dan membuat leher Anda merasakan sangat-sangat rileks, sangat nyaman. Segitu malasnya sehingga tidak dapat menyangga kepala Anda, dan membuat leher Anda memasuki relaksasi yang sangat sempurna. Seperti tulang-tulangnya menghilang. Very good. Dengan keyakinan bahwa saya Yaser adalah seseorang
yang berani, dan dapat berkomunikasi dengan lancar. Rasakan cahaya dan getaran relaksasi ini turun secara perlahan ke daerah bahu, punggung belakang, dada, melewati tangan, dan ke 10 jari jemari Anda. Membuat seluruh bagian yang terlewati merasakan sangat rileks, sangat nyaman, dan benar-benar beristirahat secara sempurna. Sehingga ketika Anda mencoba untuk menggerakkan tangan dan jari Anda, tangan Anda tidak mau bergerak, tidak berminat untuk bergerak, karena sudah sedemikian malas dan lemasnya. Biarkan tangan Anda beristirahat dengan keyakinan bahwa kamu adalah seseorang yang bisa berani. Rasakan getaran relaksasi ini turun secara halus dan perlahan ke daerah perut, paha, lutut, dan menjalar sampai dengan telapak kaki Anda. Dan tentu saja membuat semua bagian ini menjadi sangat nyaman, sangat rileks, dan benar-benar beristirahat secara sempurna. Ketika Anda mencoba untuk menggerakkan kaki Anda, ya saya rasakanlah bahwa kaki Anda semakin melemas, semakin malas. Tidak mau bergerak, tidak berminat untuk bergerak. Very good ya, Sir. Very, very good. Sama seperti tadi, kita aktifasikan cahaya keberanian dan kelancaran komunikasi di dalam tubuh Anda. Dalam hitungan 3, 2, 1. Lihatlah cahaya ungu yang tadi menyelimuti tubuh kamu. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Membawa keberanian, membawa ketenangan, dan kebahagiaan yang luar biasa. Very good ya, Sir. Saya akan menghitung 5 sampai dengan 1 dan kamu akan kembali merasakan positif dengan cahaya ini tertanam di dalam tubuh kamu. 5, 4, kaki Anda dan tangan Anda sudah bisa digerakkan. 3, leher Anda sudah kembali ke normal. 2, pikiran Anda sudah kembali ke ruangan ini. Dan 1, Anda bisa membuka mata merasa positif dan tenang, penuh dengan keberanian. Mata dia nggak bisa kebuka karena, bentar ya, Anda bisa membuka mata dalam hitungan 3, 2, 1. Very good. Very good. Selamat pagi. Good morning. Kamu takut ya? Semua takut ya matanya nggak bisa kebuka? Enggak, kayak emes aja ternyata ini ya. Perlahan. Oke. Tenang. Oke. Wah. Sebenarnya nggak secepat ini, tapi karena tadi dia barusan aja jadi masih terasa. Kita kan baru selesai, jadi dia lebih cepat lagi masuk ke dalam relaksasi. Dan tingkat kepercayaan dia sudah sangat tinggi, jadi lebih cepat lagi untuk dia fokus dan masuk. Biasanya kalau baru memulai butuh itu ya, butuh kepercayaan, membangun kepercayaan ya antara terapis dengan Dan ada, we have a test, it's called a hypnotherapy test. Sebelum kita masuk ke dalam induksi itu, ada beberapa tes yang kita lakukan untuk mengenal bahwa pasien atau klien ini induksinya perlu yang se-heavy apa gitu, selama apa gitu. beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang lebih cepat menerima sugesti, ada yang lebih membutuhkan waktu atau membuilding kepercayaan yang lebih tinggi dulu. Nah, yang menarik adalah ini kan di dalam satu ruangan tidak hanya Yaser, ada kita, tapi yang tersugesti, yang terhipnotis hanya satu. Itu berarti artinya nggak masalah dalam satu ruangan ada. Tidak masalah. Oke, jadi Yaser, karena saya udah spend time sama dia, setiap orang ada, what's the word? Everyone is different. Ada yang kinesthetic, ada yang visual. Nah, dengan dia tuh, dia tipe orang yang berperasaan. Every time kata-kata yang dia gunakan adalah saya merasa. Tadi juga pas saya keluar dari rumah, saya merasa seperti ini. Sometimes saya berpikiran seperti ini. Berarti dia orangnya perasaan very important. Which means untuk dia masuk ke induksi yang lebih dalam lagi, kinesthetic itu penting. What's kinesthetic? Pegang. That's why the pulpen, that's why aku megang, that's why dia nggak bisa buka mata tadi. Karena matanya belum diizinkan untuk buka dengan pegangan gitu. Yes. So all those things matters. Semua itu kita harus pelajari, dan itulah kenapa aku selalu mengatakan carilah hipnoterapis yang bersertifikat nasional, yang sudah menjadi sesuatu yang wajib sekarang. Oke, Kak, ini tapi hasilnya itu bisa jangka panjang nggak sih? Atau ya tergantung dari seberapa banyak atau seberapa lama kita terapi itu? Unsur prinsip dari hipnoterapi adalah jangka panjang. We want jangka panjang. Tapi kembali lagi dengan kliennya. Apakah dia melakukan PR yang aku berikan, PR 5 detik sehari, or whatever it is. Apakah mereka datang lagi setelah 8-10 hari untuk memperkuat afirmasi mereka, untuk membahas, hey, minggu ini seperti apa, perubahannya seperti apa, apalagi yang bisa kita benahi biar lebih baik lagi. Semua tergantung ke kliennya. Tapi dasarnya yes, yang kita inginkan jangka panjang.
Oke. Pengen ke Yaser nih, gimana? Udah berarti satu hari 2 kali. Enggak. Udah semakin tadi yang dirasakan mungkin kan tadi lebih ini ya, lebih relax. Nah, tapi tadi dari goals yang ingin dicapai atau mungkin bahkan setelah sesi tadi 1 sesi atau 2 sesi bahkan jadi bisa mengenal diri sendiri ya. Yang tadinya nggak tahu mungkin jadi tahu apa sih yang lagi dihadapi sama diri sendiri atau apa yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri gitu atau kayak gimana, boleh cerita dong? Ya tadi pas sebelum sesi ini kan ada sesi ketemu dulu sama Sharon. Saya curhat, saya menjelaskan masalahnya kenapa. Pas di belakang kita ngobrol sesi pertama, masalah-masalah yang timbul dari saya tuh akhirnya tuh lama-lama tuh awalnya saya nggak berani buat mengutarakan, buat curhat. Jadi berani ngomong, berani curhat. Jadi beban-beban yang ada di dalam tuh kayak udah mulai kebuang, sedikit terkikis. Lega ya? Lega. Masa lalu tuh kayak yang beban buat pikiran, buat udah lama-kelamaan tuh udah mulai harus dibuang sih. Akhirnya tadi pas masuk sesi pertama di belakang kayak udah nyaman banget. Ya, tapi memang leganya kayaknya efeknya berbeda dengan lega ketika kita habis liburan dan lain sebagainya Kak Sherin ya? Beda. Itu pelarian diri nggak sih kalau liburan? Iya pelarian ya. Kalau ini kan itu lebih ke lari dari masalah gitu ya. Kalau ini dihadapi masalahnya apa solusinya? Dari akarnya. Dari akarnya. Yes. Bahkan tadi kalau kata Yaser yang udah pernah dihipnotis, hipnoterapi merasa lega karena semuanya semakin pelan-pelan semakin kebuang sedikit-sedikit gitu ya. Capek sih. Capek. Tadi tuh pas kita di belakang sesi itu tuh saya kira tuh cuma 10 menit, 5 menit, 10 tapi ternyata udah 1 jam ya Mbak ya. Capek jadi kayak kuras tenaga lagi. Oh, oke. Oke, nah ini kalau ingin ada di pemirsa Kompas TV yang mungkin tertarik ya atau merasa membutuhkan hipnoterapi, ini mungkin bisa datang langsung atau ada kontak yang bisa dihubungi? Ada, sebenarnya sih di profil sosmed saya udah ada linknya untuk menghubungi admin dan dia akan menjadwalkan. Apa tuh Kak IG-nya? Mungkin bisa disebutkan. TikTok saya Sherin J, dan IG saya Sherin Jitnani. So bisa dicari di sana dan ada link tree-nya untuk langsung masuk ke WA. Dan untuk sesi hipnoterapi bisa langsung diatur jadwalnya lewat media sosial itu atau lewat? Akan ada tim admin yang menjawab dan membantu untuk menjadwalkan. Oke, Yeah. Oke, thank you Kak Sherin udah Thank sharing. you so much everyone. Thank you Yasen. Di Sapa Indonesia akhir pekan tadi ilmunya semoga bermanfaat dan juga ini jadi informasi juga ya untuk pemirsa Kompas TV di rumah lebih aware lagi terhadap diri sendiri bisa lewat hipnoterapi. Dan akhir kata saya Sri Gunawan Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.